Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat semua penikmat tentang waktu berdetik. Akhirnya setelah sekian lama gue bisa balik lagi sih ke sini untuk ngobrol bareng sahabat gue dalam industri yang tidak jauh dari industri jam tangan itu sendiri. Mungkin karena kita udah menjalankan protokol kesehatan, kita bisa untuk ngobrol dulu lebih lengkap ya seperti ini. Oke, di sini ada Jesse Prawiro, salah satu founder dari brand independen. Kalau gue bilang tuh, ini orang idealis banget sih sebenarnya. Ini orang idealis banget. Jadi hari ini gue mengundang dia datang ke sini untuk berbicara tentang si jam ataupun waktu itu sendiri. Tetapi kalau gue pribadi mungkin pengen ngulik dari sisi Jesse itu sendiri. Banyak hal sih Jess, dari pembicaraan kita hari ini tuh bakal gua ulik. Mungkin lu bisa jawab seanas mungkin, atau lu ada trik-trik tertentu yang lu bisa share kepada semua penikmat tentang waktu di berdetik ini sendiri. Mungkin kalau kita bisa mulai sendiri tuh, Jess boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Lu siapa, kerjanya sebagai apa, mungkin umur berapa? Nama gue Jesse Prawiro, umur gue 26 tahun. And gue founder dan juga kreatif dari Soldat, ya, perusahaan jam tangan gue bareng partner lain juga, ya. Dan itu pekerjaan utama gue. Gitu. Oke. Menarik. Ini agak unik nih karena Jesse itu sangat muda. Setahu gue dia memang sangat muda banget. Jadi dia memang mempunyai visi dan misi yang menurut gue tuh sangat jarang dimiliki oleh anak muda sekarang. Karena dunia yang Jesse ambil ini tuh apa ya, kalau gue bilang tuh lebih ke arah agak tricky nih. Antara memang lo harus totalitas masuk ke dalam atau memang lo sama sekali gak main gitu. Nah, Jesse, lo boleh ceritain gak sih awal lo bisa berkecimpung ke dalam dunia horologi sampai membuat jam tangan itu tuh seperti apa sih? Oke. Waktu itu gue punya semacam pemikiran ya, sebuah sisi pandang di mana kalau misalnya kita mengoleksi jam tangan, ya itu ada bagian dari kita yang nggak mungkin bisa dipenuhin semuanya. Dan untuk itu pasti kita akan terus mencari apa yang perfect buat kita. Makanya kita menjadi kolektor jam tangan gitu. Dan di saat yang sama ketika gue berpikir kayak gitu, gue juga merasa kayak bagaimana sebuah kesukaan ini itu menjadi sesuatu yang sangat personal. Dan gue merasa kayak bisa nggak ya bikin jam gitu. Bisa nggak ya? Pertanyaannya kan bisa nggak gitu. Dan di saat yang sama waktu tahun 2000 berapa? Kayaknya 14 akhir ya atau 15 awal itu gue baca banyak artikel mengenai jam tangan. Dan banyak sekali brand-brand kecil, independen, bukan kecil, mikro gitu ya. Yang perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah ke bawah itu mereka membuat jam tangan gitu. Dan di saat itu gue merasa banyak banget dan bagus banget gitu. Berangkat dari situ gue ngerasa kayak oke, kalau mereka bisa dan gue pun juga bisa gitu. Kalau gue harus mengoleksi terus karena gue nggak pernah puas, mungkin ada baiknya juga lebih membuat sendiri gitu. Karena maksud gue lo nggak bisa nyalahin sesuatu yang lo bikin gitu. Iya dong. So I think itu mulai dari situ, terus mulai ngedesain dan sebagainya. Jadi Oke. Jadi memang lu berangkat dari pribadi lu sendiri ya. Jadi kayak ngerasa kayak sebenarnya tuh jam tangan tuh industrinya seperti apa sih, ataupun dari sisi shape-nya seperti apa, dari semua itu seperti apa gitu. Penasaran. Nah, untuk kalau gue boleh tahu tuh background lu tuh apa tuh Jess? Apakah lu memang seorang designer, enthusiast, atau kalau gimana nih yang saking bisa kayak gue punya visi misi tentang jam tangan nih, gue pengen ngedesain. Tapi lu backgroundnya tuh sebenarnya gimana sih Jess?
Sama sekali nggak ada background seni sama sekali, nol. Gue dulu kuliah itu manajemen, ngambil international business di UPH, dan waktu membuat jam tangan tuh itu nggak ada hubungannya sama background gue sama sekali. Tapi jadi bisa dibilang ini caranya gue ngedesain tuh sangat-sangat otodidak gitu. Dan kalau ditanya ke gue balik, kalau gue nanya juga gitu, gimana sih caranya ngedesain jam, nggak ada yang pernah ngajarin gue nggak tahu caranya. Jadi ya, it's just doing it my own way. Oke. Nah, dari dengan yang lu doing it your own way, dengan cara sistem lu segala macam, itu berapa lama nih Jess? Lu akhirnya spend waktu untuk bisa create your brand tuh called as Soldat kan ya? Dari desain yang pertama itu lu butuh berapa lama tuh waktunya? Itu kalau jadi sebenarnya ngedesain Soldat yang pertama ini kebagi dua. Ya, jadi pertama itu waktu gue masih kuliah gitu. Gue baca artikel, gue ngelihat jam tangan, gue ngeliat ini, terus gue ngelihat komennya orang, itu gue ngumpulin fakta nih. Ini gue suka, ini gue nggak suka, ini ketebalan, ini ketipisan, ini kegedean, ini kekecilan, dengan batas secara engineering, batasnya itu cuma secara engineering. Gitu. Terus itu semua gue kumpulin di buku, terus gue tulis notes. Oh, gue maunya lekukannya kayak gini. Atau gue mau tebelnya kayak gini, tebelnya minimal segini, nggak lebih dari segini gitu. Jadi gue ngasih range gitu. Dan limitnya itu kembali lagi engineer. Dan itu semua gue kumpulin tuh zaman gue kuliah kayak 2015 2016 gitu. Terus abis itu gue ketemu sama Studio Divine. Waktu itu acara launchingnya Seven Friday, desainernya datang, kita ngobrol, terus gue bilang kayak, I want to make a watch. What kind of watch? Definitely chronograph. Kalau ditanya kenapa chronograph, I like chronograph ya. Jadi gue mulai dari sesuatu yang gue suka, dan gue ide itu pengen gue share ke audience gitu. Dan dari situ semua data yang gue kumpulin itu gue kasih ke dia gitu. Jadi waktu ngedesain bareng Studio Divine, mereka nggak nanya kamu maunya gini apa gimana, enggak gitu ya, karena mereka tinggal nyusun apa yang udah gue compile gitu. Dan I think gue mulai ngedesain sama mereka 2016 akhir ya, sampai kalau gue nggak salah tuh kuarter pertama 2017 gitu. Terus ya I think 3 tahun mungkin buat ngumpulin data. Oke. Wow. Nah, kalau bisa dengan lu yang ngedesain dengan waktu seperti 3 tahun, let's say lu launching mungkin tadi 2016 ya, means 2019an ya lu launching ya, 2019an gitu. Lu ada ini nggak, ada rangkuman aja dalam pendek aja tuh, kira-kira kalau misalnya audience tentang waktu berdetik nih, kira-kira gue pengen bikin microbrand nih, gue pengen bikin independent watch nih, kira-kira tips apa sih yang lo bisa share ke sini? Oke, beberapa tips ya. Satu, kita kan mulainya sesuatu dari desain gitu. Dan mungkin ada audience berdetik yang punya skill buat menyusun gambarnya atau enggak gitu. Tapi yang paling penting kalau misalnya harus bekerja dengan desainer adalah harus tahu maunya apa gitu. Jadi jangan yes no gitu. Harus tahu maunya apa, lebarnya gimana, ini apa. Jadinya prosesnya mulus gitu. Kedua, harus tahu target marketnya siapa gitu. Gimana caranya nanya maksudnya ikut komunitas di Facebook atau di Watch Music, nanya, terus jeli gitu, ngelihatnya gini, oh nih orang nggak suka jam ini tuh kenapa, orang suka jam ini kenapa gitu, masalahnya apa gitu. Dan apakah masalah itu valid apa tidak valid gitu. Contohnya kayak misalnya banyak yang berkomentar bahwa Miyota berisik gitu. Nggak tahu seberisik apa, tapi
kenyataannya banyak yang pakai Miyota dan bagus dan laku gitu. Jadi kita harus mikir juga gitu. Terus ketiga, jualnya gimana gitu. Memang Soldat ini tuh dibikin direct to customer gitu. Tapi ada juga micro brand juga yang punya toko, masuk toko, itu tuh harus tahu jualnya gimana. Terus yang ketiga, approach audiensnya gimana gitu. Apakah kembali lagi memperkenalkan ke forum atau kayak social media, harus tahu gitu. Dan dari situ bisa berangkat. Bikinnya gampang, jualnya, memperkenalkannya itu yang butuh perjuangan. Oke. Nah, kalau bisa lu dengan bikin seperti ini tuh, gue penasaran karena gue sebagai anak yang gede dari dunia branding ataupun desain ya Jess ya. Hal apa sih yang menurut lu landasan paling penting ketika lu nge-set up sebuah brand jam tangan? Apakah itu branding, apakah itu strategi of marketing, apakah itu tuh memang shape-nya, desainnya, menurut lu itu yang paling krusial? Karena lu dari 2015 kan, akhirnya di 2021, yang lu pelajarin 6 tahun tuh apa sih yang paling penting? Oke, jadi kalau dalam observasi gue di market, itu tuh urutannya ada 3 ya. Pertama, desain, bagus apa nggak bagus gitu. Bagus beli, kok bagus suka, nggak bagus nggak suka gitu. Kedua, harga menentukan gitu. Harga itu menentukan kan berhubungan dengan target market kita gitu. Ada kenapa harga itu? Karena kalau misalnya katakan lagi desainnya bagus tapi kemahalan. Ada juga yang desainnya jelek tapi kemahalan juga gitu. Jadi harus tahu dari margin kita mau berapa dan target market kita itu beraninya bayar berapa. Yang ketiga itu brandnya itu harus jelas gitu. Jadi harus itu kenapa harus jelas, karena customers kita, audience dan potential customer itu harus tahu ini brand ini mau dibawa kemana sih gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba kita bikin yang vintage, terus tiba-tiba kita bikin militer, terus tiba-tiba kita bikin kayak Art Deco atau Bauhaus, kan kayak which one is it gitu loh. Kita mau sukain bagian mana, nggak bisa. Jadi brandnya harus jelas. Oke, itu menarik banget. Dan yang menarik juga di sini si Jesse ada brings 4 brands ya. Menurut gua tuh yang kayak for him tuh mungkin 4 yang paling influential ya kayak di sini ya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari sisi gua yang paling jarang gua denger ya, maksudnya dari beberapa teman kolektor segala macam, mungkin ada si Bremont. Itu kenapa lu bisa ada si Bremont itu tuh di sini, Jess? Bremont tuh menurut gue independent watchmaking yang beda, dalam arti tuh mereka itu masukin teknologi ke arah yang sangat praktikal. Jadi kalau misalnya kayak kita ngomongin sebuah jam tangan, kita kan ngomongin kayak teknologi. Misalnya kayak mereka bikin jamnya sangat tepat gitu. Oke, itu teknologi. Tapi kalau Bremont misalnya gini, kita bikinnya anti shock, anti magnetic, dan anti scratch gitu. Jadi kena magnet nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa. Dan ini bener-bener dibikin untuk pilot. Jadi waktu itu gue ngeliat desainnya dan is a very British design yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Gue suka banget gitu. Karena memang dari sisi koleksi lo agak unik sih kalau gue bilang gitu. Dan mungkin karena gue sering ngobrol sama lo tentang micro brand, tentang independent, dan gue kenal lo secara personally, mungkin salah satu yang sangat menginspirasi lo si Sin juga kali ya, Jess ya. Bisa ceritain ke gue kenapa Sin yang ini yang lo bawa hari ini tuh spesial? Oke, menurut gue, jadi waktu itu gue ngeliat Sin ini tuh desainnya beda banget. Gue belum pernah lihat desain kayak gini. I think hormakernya kotak gitu, terus warnanya bagus, komposisinya. Terus gue gitu minta ke Mas Aryo, Mas mau dong yang ini, tapi saya minta semuanya itu submarine steel, termasuk bezelnya jadi pakai besi kapal selam. Terus gue minta dikasih teknologinya sini yang Tegiman. Tegiman tuh jadi
besi kapasitornya udah nggak bisa baret, lebih kuat, ini diperkuat lagi pakai teknologi TG Manison. Jadi it's very technologic. Teknologinya tuh kerasa banget gitu. In fact, gue bawa kemana-mana nggak bisa baret, men, beneran. Oh ya? Iya. Oh ya? Keinjek, kena pintu, gitu, kesenggol orang, gitu. Kena tiang listrik pernah. Gitu. Lu bisa lihat, lu bisa pegang, nggak ada baretnya sama sekali. Definisi jam teknologi. Oke. Nah, itu yang gua selalu appreciate dan menarik dari lu ya. Kalau gua pribadi tuh gua sebagai kolektor, enthusiast kalau gua bilang, gua suka yang tipenya itu bukan timeless ya, tapi kayak ada vibes ataupun ada aura vintage-nya kalau gua. Jadi kalau jam-jam di gua tuh rata-rata 40 mm below tuh rata-rata, habis itu ada sedikit patinanya karena dari tahun 70-an, 60-an gitu kan. Nah, kalau bisa dari lu, dari cara omongan lu, ngobrolan lu gitu kan, lu sangat technological nih. Nah, kira-kira itu tuh ada menginspirasi lu ketika membuat soldat gak itu sendiri? Yes and no. Gitu. Jadi memang waktu itu di otak gue itu soldat tuh gue pengen ngawin teknologi dan a very good design. Cuman ternyata setelah gue search, ya kayak gue nyari itu teknologinya yang dipakai Sindan Bremon, nggak bisa baret, anti magnetik, itu tuh nyarinya susah banget gitu. Dan meskipun ada, itu cuman eksklusif perusahaan itu aja gitu. Mereka nggak mau sharing. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita temanya vintage. Kita temanya juga masukin wabi-sabi deh gitu. Kalau baret, kalau tambah tua gitu. Bener. Wah, menarik banget sih. Nah, dari beberapa koleksi di sini kan sizingnya tuh lumayan kayak I think 40 mm above ya. Tapi yang ada satu tuh yang lumayan klasikal dan lucu tuh. Itu kenapa bisa ada Nomos tuh cerita di sana gitu. Nomos itu jadi gue punya semacam apa ya? Parameter gitu. Kalau lu pengen ngedefine sebuah brand, mau mobil atau mau jam tangan, lu bisa define brand itu dari jam tangan entry levelnya. Gitu. Iya dong, karena menurut gue, kenapa lo bikin jam tangan yang harganya katakanlah $1,000, tapi di saat yang sama lo bikin jam tangan harganya $10,000 gitu kan? Jadi pas gue ngeliat Nomos, ini dikatakan sebagai entry levelnya Nomos. Oke, kita coba. Apakah sebaik yang orang katakan? Dan kenyataannya iya. Dan secara personal lu lihat, iya bagus banget. Cara matematika tuh bagus banget gitu. Jadi, oke, ini tangan gue gede, wristnya gede. Ini soldat 42. Tapi Nomos tuh 38. Di tangan gue itu pas. Rasanya tuh nggak kayak jam kecil gitu. Itu rasanya, kenapa? Karena mungkin waktu-waktunya panjang. Terus pas gue ngeliat gitu, desainernya jago. Iya. Dia mirip-mirip banget sama style ini sih, Haier sih. Jadi Haier tuh juga sama ya, kayak di Old Carrera gitu-gitu juga size-nya small. Below 40 itu jauh lah. Tapi karena laknya tuh agak panjang, tuh fits ke tangan itu tuh sangat-sangat kayak wow banget sih. Iya gitu. Jadi itu emang desainernya udah tahu nih buat siapa gitu. Bener. Dan ini sih yang selalu mungkin banyak yang nanya ketika banyak yang buka web lu, banyak yang lumayan shock ngelihat apa yang lo hadirkan di sini kan, dari sisi wah gila nih brand Indonesia nih tapi harganya segini, made in Japan. Nah, gue punya 2 pertanyaan nih. Pertama dulu Jess, kenapa di Jepang? Kenapa made in Japan? Itu tuh gue penasaran, kenapa lu milih Jepang di dunia itu ketika bisa lu pilih Swiss, lu bisa pilih Jerman, bahkan Rusia. Kenapa tuh Jepang tiba-tiba? Oke. Well, basically gue grew up with, Japanese culture gitu ya. Minggu pagi nonton kartun dan sebagainya. Lo ngeliat TV Sony dan sebagainya. Tapi begitu ngomongin jam tangan, menurut gue definisi jam tangan Jepang kan Seiko. Dan Seiko tuh menurut gue kualitasnya
bagus banget gitu, mau yang bikinan Malaysia ataupun apalagi yang bikinan Jepang gitu kan. Dan gue ngerasa di situ kayak gue sebagai pembuat jam tangan, work ethics lo bagus banget gitu. Dan gue ngerasa kayak nggak banyak jam tangan di dunia bikinan Jepang. Oke, Seiko, Citizen, G-Shock, siapa lagi? Mungkin Orient, tapi yang made in Japan itu mungkin dikit banget gitu. Dan I was so blessed bisa ketemu jam tangan makers yang mau bikinin buat sold out di Jepang. Jadi kualitas finishingnya mereka tuh apa ya, bagus banget gitu. Susah banget ngomongnya pakai kata-kata kayak mereka work ethic itu serius banget buat mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir yang memberi gue oke, ini orang work ethic-nya bagus, gue mau deh. Oke. Nah, pertanyaan kedua gue nih, ini agak krusial nih, yes. Kalau gue bisa compile ya, bagi sebagian orang sebagian besar gue malah bilang itu harga jam lu tuh medium high untuk micro brand independent gitu kan. Kok lu bisa seyakin atau sepede itu dengan harga seperti itu, Jess? Apa yang bikin lu kayak decision making tuh, gue pengen set harga segini nih, gue pengen jualnya segini nih gitu. Itu tuh apa sih? Kenapa lu gak bikin jam yang kayak $200, $300 gitu? Itu kayak lu kan above 1,000 kan. Kenapa your first move udah sampai ke level seperti itu? Pemikiran di belakangnya itu apa tuh, Jess? To be fair, sebagian bukan gue yang set. Sebagian yang set pajak. Jadi pas masuk ke Indonesia harganya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya lo beli dari luar, it's way cheaper. Gitu. Itu kita memang tadinya kita tuh imajinasinya dulu tuh sold out tuh bikinan Jepang, bagus banget kualitasnya, terus affordable. Gitu. Cuman sama masuk ke Indonesia pajaknya, gitu. Jadi tinggi. Gitu. Kedua itu kalau misalnya kita beli jam dan kita mau pakai 20 tahun, jam itu tuh harus merefleksikan kualitas, ya kan? Dan kualitas merefleksikan harga, gitu kan? Kalau lo beli jam harganya $100 atau $50, yakin banget nggak kayak sold out kualitasnya, gitu. Jadi ketika lo beli sold out, di imajinasi gue dulu adalah lo makainya 20 tahun ke depan. Dan itu yang menjadi kenapa gue harganya harus gini. Dan yang ketiga, ini tuh gue pengen nunjukin bahwa kita serius. Gitu. Kita nggak bikin jam yang gue nggak berani keluarin ke market. Kita serius dengan apa yang kita kerjain, dengan harga kita, dengan kualitas kita, makanya harganya segitu. Oke. Dan ini sih nanti gue bakal ada beberapa last question juga. Gue penasaran, ketika lu udah ngejalanin dari 2015 sampai 2021, 6 tahun dari lu udah lihat saudara perjalanan seperti apa, karir lu seperti apa, ada gak sih mindset yang berubah setelah lu menjalani selama 6 tahun itu? Oh, berubah. Berubah. Oke, gimana tuh berubahnya tuh, Jess? Lo ngelihat jam tangan sekarang gitu ya, misalnya ada jam baru nih keluar gitu. Terus sebagai orang yang berdiri di belakang brand jam tangan, di otak lo tuh kayak harganya nggak segini. Bohong nih orang, harganya nggak segini. Kayaknya gue tahu nih harganya berapa. Dan itu jadi kayak, dan pas jam baru keluar gitu, di otak kayak gue bisa nih bikin kayak gini nih. Karena motivasinya sekarang mengenai jam tangan itu bukan hanya membeli dan mengoleksi. Buat gue sekarang motivasinya malah bikin gitu. Jadi setelah 6 tahun itu gue udah gak mikir buat koleksi lagi, gue maunya bikin gitu. Dan itu kadang-kadang jadi gap antara gue dan customer gue gitu. Nah, untuk yang lu tadi lu bilang lu pengen bikin gitu kan, anggap saya lu gak punya dana yang limited lah, dana lu unlimited kita bilang, lu pengen bikin jam apa sih? Bisa lu
unlimited tiba-tiba kayak unlimited nih. Lu kan kalau sekarang kan ada gua masih jual berapa segala macam. Tiba-tiba bang, lu dapat visi. Tiba-tiba kayak ya udah gua kasih lu dana unlimited, lu mau bikin jam apa jual terserah lu bikin apa dong? Gue bikin jam, harganya mungkin harga jualnya ya kalau customer mungkin harganya 2 juta lah, tapi pabrik Indonesia. Gue nggak tahu di mana tanahnya, gedungnya, pabriknya, pekerjaannya gimana. Kita belajar bikin jam tangan made in Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia bisa jadi salah satu destinasi orang buat kayak oke, ini made in Indonesia. Wow. Unlimited. Nah, itu menarik sih. Itu ya benar juga. Bisa. Tuh gue setuju banget gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu unlimited lu bangun pabrik sih bisa banget sih. Dalam kita kalau bisa tuh anggap saya tuh dream beberapa tahun ke depan. Kalau in a short term lu ada project atau dream yang bakal lu jalanin ataupun realisasikan secara segera gak sih? Definitely kita sebagai perusahaan kita mau bangun portfolio kita. Oke, kita bisa ngomongin sebagai brand, pasti kita bikin jam baru. Tapi sebagai portfolio perusahaan, kita mau bikin nambah portfolio perusahaan supaya valuasi perusahaan kita nambah. Gitu. Buat nggak dijual tapi ya. Jadi kayak kedepannya gue mau bikin brand lagi dan lagi. Gitu. Jadi Soldat itu dengan kualitas yang kayak gini juga membuat jam lain yang kita menargetkan target market yang berbeda. Wow, oke. Dan here's my last few questions. Kenapa bisa ada Autodromo di sini? Out of itu nggak auto toh? Nggak kan? Out of manual winding, auto segala macam. Kenapa bisa ada Autodromo tuh di sana? Autodromo itu jam yang memulai semua ini menurut gue. Gue 2014 ngeliat ini keluar di Worn & Wound. Terus gue ngeliat desainernya Bradley Price. Terus waktu itu ada di Watch & Co. Gue yang kayak gue harus ambil. Nggak tahu kenapa menurut gue balance desainnya bagus. It's hard to explain. It is really good. Bagus banget gitu maksudnya. Untuk gue nggak suka jam quartz. Karena dulu pengalaman gue dengan jam quartz itu mesinnya kurang baik. Tapi ini bagus banget. Itu saking bagusnya dulu gue malu banget nih. Harusnya nggak ada caption bahasa Inggris, tapi gue malu banget nih. Dulu sebelum mulai Soldat, itu gue email Autodromo. Yeah. Lu mau nggak ngedesain buat gue? Iya gitu. Iya men, karena gue bilang gini, gue punya konsep kayak gini, ya. Kita bisa bikin kayak gini, lu mau nggak bikinin buat gue? Gitu. Nggak dibalas. Maksud gue, tapi gue setuju. Kenapa? Karena buat mereka ngapain gue bikin sesuatu buat kompetitor gue gitu. Jadi menurut gue dari sini berangkat dari Autodromo, gue terbuka mengenai micro brand, vintage watch, dan dari situ gue bikin Soldat. Tapi lu gak ada impian buat buy anything outside this lagi? Bisa ini ya semua ya? Lu kan tadi bilang lu pengen bikin aja, beli gitu. Lu gak ada keinginan untuk bener-bener lu kayak, misal contoh nih, lu kan suka Chrono kan, dan yang dari sisi itu Autodromo itu kayak ada sub-registernya ada 2 lah. Itu kan mirip juga dengan Haier gitu-gitu yang vintage. Lu gak ada keinginan buat cari seperti itu? Well, Grail watch gue apa ya? Lange gitu. Enggak, datograf. Jauh. Jauh. But you gotta dream big, man. Di last, kalau gue boleh tahu tuh mimpi lu dalam mungkin ataupun hal yang lu pengen sampaikan kepada anak muda Indonesia ketika pengen bikin independent watch, pengen bikin bisnis sendiri ataupun anything lah yang berhubungan dengan perjalanan mereka, kira-kira lu ada message apa sebagai seorang independent watch founder? Lu kira-kira lu ada message seperti apa buat anak muda Indonesia? Message-nya menurut gue sih, apapun yang lo kerjain,
lo harus serius ngerjainnya. Dan dari situ lo bisa bikin apapun yang lo mau. Maka dengan semangat yang kayak gitu, Indonesia bisa jadi negara yang maju secara kreativitas. Nice. Oke sih Jess, it's a great session menurut gua. Gua ada dapat semua dengan message dari lu, terus dengan apa yang lu sampaikan terhadap Indonesia. Gua sangat shock terhadap ketika lu punya unlimited, lu bangun pabrik ya itu. Gua kira lu bakal jawab yang kayak gua bikin jam 10.000 atau 20.000 kan gitu kan. Tapi thanks to you untuk session di hari ini. Semoga kita bisa ketemu di tentang waktu berikutnya Jess. Thank you.